"Kerja di mana Mbak?" Dia bilang. "Oh di mall itu Pak," dia bilang. Aku bilang gitu, terus, "Di mananya?" "Oh di supermarket ini," gitu. "Oh gitu," dia bilang. "Udah lama?" Dia bilang. "Belum Pak, ya mau 2 bulan jalan lah," dia bilang gitu. "Oh nggak takut di situ?" Dia bilang gitu. "Takut, emang kenapa Pak?" Gitu. "Enggak, emang nggak pernah ngerasain apa-apa di situ," dia bilang. "Ngerasain apa sih Pak?" Gitu. "Ya dulu kan itu mall-nya bekas kerusuhan 98 Mbak," gitu. "Heeh, terus?" "Ya itu loh yang mall-nya itu banyak orang yang mati terbakar," dia bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun silam. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dan penonton dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Pipit. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sekali nih Kak Pipit sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama. Kali ini Kak Pipit perdana loh, ini apa namanya, pakai konsep terbaru kita Oh nih gitu Kak. ya? Iya, mejanya baru, kita kemarin baru renovasi sedikit lah. Oh. Jadi ada dapat dikit penghasilan ya kita alokasikan ke untuk beli perlengkapan studio lah. Oke, Kak Pipit. Jadi Kak Pipit ini mau menceritakan pengalaman mistisnya waktu kerja di Kerja di salah satu mall di daerah Klender lah. salah satu di mall daerah Klender ya. Oke, Kak Pipit mungkin bisa diceritakan dulu, spill aja dulu kisi-kisinya seperti apa sih kejadiannya itu Kak? Jadi waktu itu aku baru lulus SMA. Jadi itu berbelas tahun yang lalu, dimana aku tuh nggak tahu kalau mall itu tuh pernah ada kejadian tragis lah gitu. Jadi ya aku kerja terus dapet hal-hal atau kejadian-kejadian aneh yang mana tuh aku nggak tahu gitu loh, sampai pada akhirnya tuh aku sadar sendiri gitu. Oke. Disimpan dulu ceritanya Kak. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelum Fitri atau Ipit menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, ya, Mall Klender memang mall ini sempat viral banget ya. Nggak di mana aja sih, mungkin kita nggak apa-apa sih nyebutnya karena ini udah banyak di YouTube lain juga sudah ada yang mengangkat kisahnya. Memang di situ apa ya, terkenal dengan horornya ya. Gitu ya. Iya. Oke, Kak Ipit mungkin bisa langsung cerita Kak ya. Oke. Boleh. Silakan Kak Ipit. Oke. Jadi aku mau cerita mengenai background dulu ya, karena kan agak relate gitu sama yang mungkin nanti dari segi cara aku menangani atau bereaksi terhadap kejadian-kejadian aneh itu. Karena dulu tuh aku tuh anak pertama dari 5 bersaudara. Oke. Jadi biasanya tuh yang anak pertama itu kan biasanya ngasuh nih ya yang adik-adiknya gitu loh, sehingga kalau kita bisa dibilang kurang bergaul ya iya, karena waktu kita tuh kadang ya itu koplong sekolah ya kita jagain adik gitu kan. Jadi
saya tuh bisa dibilang lulus SMA tuh kayak 2006 atau 2007. Nah jadi ya waktu itu terbilang kuper ya, kalau orang dulu bilangnya kurang pergaulan, nggak tahu kalau sekarang nih bilangnya apa ya, pakai kurang pergaulan. Jadi saya tuh yang saya tahu itu daerah tuh ya rumah, sekolah, ya paling area Pondok Gede aja gitu loh. Kalau di luar itu ya pernah waktu itu kecondet ke rumah temen, naik angkot atau metro gitu, angkot kalau nggak salah, karena kan duduknya miring ya, miring. Nah itu saya pusing banget itu, sampai di rumah temen tuh ya udah muntah karena emang saking jarang kemana-mana gitu. Jadi intinya kayak dunia luar selain Pondok Gede itu aku kurang tahu gitu. Nah jadi lulus SMA itu sebenarnya aku dapat undangan untuk kuliah di Universitas Negeri tapi di daerah Semarang. Tapi karena waktu itu uangnya nggak ada ya, jadi mau nggak mau sebagai anak pertama kita kan nggak mau jadi beban keluarga juga gitu ya Bang Ale ya. Ya udahlah saya pikir, ya udah saya cari kerja aja dulu deh gitu dengan berbekal ijazah SMA waktu itu. Jadi SMA saya tuh dulu saya jurusannya bahasa gitu. Kira-kira pekerjaan apa yang dari jurusan bahasa itu kan biasanya kan kayak lebih ke seni atau ke literatur atau apa gitu lah ya. Tapi pada saat itu ya karena memang hanya berbekal ijazah SMA, ya udahlah saya pikir saya kerja apa aja gitu lah, yang penting kan halal gitu. Sampai pada akhirnya saya coba ngelamar untuk mengisi kekosongan itu tuh, sampai saya ada tetangga minta jagain anaknya gitu ya, saya jagain aja gitu loh. Jadi untuk mengisi kekosongan aja gitu. Jadi apa aja saya kerjain lah waktu itu. Sampai pada akhirnya tuh ada saudara datang, waktu itu dia lagi libur. Kebetulan ketemu sama aku nih. Nah pas ketemu sama aku, dia bilang, karena kalau di rumah kan aku panggilannya Titi dulu ya. Titi udah kerja belum? Udah lulus belum? Gitu dia bilang. Aku bilang udah Bi gitu. Oh mau nggak kerja di ini tempat Bibi gitu dia bilang. Ya aku nggak pakai nanya, aku pikir karena dia emang tiap hari aku lihat kerja ya rapi pakaiannya gitu. Aku bilang oh ya udah mau gitu. Di mana Bi gitu? Ada di daerah Klender dia bilang gitu. Oh ya udahlah, aku nggak nanya tuh di mana jauh apa enggak, karena aku pikir kesempatan tuh udah dikasih aja, aku udah alhamdulillah kan. Ya aku coba jalanin gitu. Keesokan hari atau 2 hari kemudian, jadi aku diajak ke situ. Waktu itu udah pakai baju putih hitam lah ya. Karena waktu itu di mall, jadi kan kita pakainya rok span ya. Dulu belum berhijab dulu. Jadi pas sudah sampai sana tuh aku pikir oh nanti kita lagi butuh untuk ini perbantuan event bazar Ramadan. Jadi aku diajak itu kalau nggak salah sekitar 3 minggu sebelum Ramadan di tahun itu gitu loh. Jadi mall itu aku nggak tahu ya itu ada event keberapa. Jadi pas aku gabung itu di situ tuh ada event bazar Ramadan. Jadi kayak dia buka stand makanan yang banyak standnya. Jadi dari makanan yang kayak gorengan, makanan berat, spaghetti, minuman gitulah, pokoknya ada semua di situ. Nah pas aku datang pertama kali diajak tuh kalau aku bisa gambarkan. Jadi emang aku kan karena aku nggak pernah kemana-mana ya, jadi menurut aku tuh megah banget pada saat itu, karena aku kan pandanganku masih sempit ya waktu itu ya. Jadi ngeliat mall itu tuh udah bagus menurut aku. Oh sekarang mah udah banyak ya. Ya jadi pada saat masuk pertama dulu tuh di parkirannya itu ada di sebelah kanan tuh mobil, sebelah kiri tuh kayak motor, ada mobil juga sih. Lalu lurus dikit mallnya itu ada di sebelah kanan. Kanan. Jadi di tengah-tengah mall itu jalan, sebelah kirinya ruko-ruko. Jadi kantor dari si supermarket itu ada di lantai 5. Jadi aku deskripsiin dulu tuh. Jadi mallnya itu terdiri dari 5 lantai. Jadi kantor yang dari supermarket itu ada di lantai 5. Ya udah, jadi pada saat awal datang tuh aku naik ke lantai 5. Habis itu ya biasa lah ya kan ditanya-tanya gitu. Kira-kira karena mungkin bawaan orang dalam ya, jadi
Alhamdulillah masuk. Kemudian kalau nggak salah sih, ini aku agak lupa ya, hari itu atau besoknya tuh aku langsung masuk kerja. Oke. Gitu. Pas masuk kerja tuh karena bener-bener pengalaman kerja itu kan sama sekali belum ada ya. Jadi dia bilang ya udah nanti kalau misalkan disuruh apa kerjain aja dulu gitu pesannya ya. Pokoknya liatin aja yang disuruh apa, liatin. Pokoknya banyak tanya aja, dia bilang gitu. Sedangkan pada saat itu kan aku sih introvert, bukan juga ya. Cuman aku kalau orangnya tuh pada saat itu bisa dibilang agak pendiam gitu loh. Kalau ditanya jawab, gak ditanya ya udah diem gitu kan. Kemudian hari pertama, kedua, ketiga kerja tuh masih baik-baik aja gitu ya. Kalau aku bisa gambarkan, jadi ini dari mall itu ada 5 lantai. Mall lantai 5-nya itu bisa dibilang tuh kayak kantornya. Jadi kantor karyawannya gitu ya, ada di lantai 5. Dari pintu masuk mall tersebut, itu kita lurus, posisi mallnya kan di sebelah kanan ya. Kita masuk, terus di sebelah kirinya itu ada ruko-ruko, dan di bawah ruko, di samping ruko itu kayak ada warkop-warkop lah gitu. Warkop-warkop. Jadi posisi pintu masuk kantornya itu ada di samping mall itu. Jadi ada pintu masuk mall, ada pintu kayak buat loading barang juga gitu di sebelah situ. Jadi saya masuk dari ke lantai 5. Jadi lantai 5 itu kita masuk ada security. Di security itu belakang kayak ada locker lah ya buat naruh sendal mungkin atau apa. Sebelah sisi kirinya itu ada kamar mandi. Terus sebelah kamar mandi itu kayak entah musola atau apa saya lupa. Kemudian nggak jauh dari situ tuh kayak ada ruangan. Jadi kayak untuk kalau pada saat itu karena saya ditugaskan untuk bantu-bantu kasir, jadi kalau kepala kasir ya ada di ruangan itu gitu loh. Jadi dari ruangan yang ada kepala kasirnya itu lurus di lorongnya itu kayak sekitar lebar itu kayak 4 sampai 5 meter lah gitu ya. Jadi di sebelah kirinya itu kayak gudang. Sebenarnya sih dibilang gudang juga nggak gudang ya, tapi pada saat itu saya bilangnya gudang ya. Jadi gudangnya itu nggak full ketutup, jadi setengahnya itu pakai thick block lah, yang di atas itu kaca. Gitu. Nah pintunya juga sama, sebagian thick block, sebagian kaca. Jadi kalau karyawan lewat atau kita lewat tuh kita bisa lihat tuh tumpukan barang-barang gitu kan. Biasanya banyak operasional laki-laki di situ. Kita maju dari sebelah kiri itu gudang. Nih kanan nih tembok ya, kanan tuh tembok pokoknya. Lurus terus. Nah di pojok itu ada seperti lift barang. Jadi mall itu 5 lantai tapi nggak ada lift penumpang lift pengunjung. Jadi hanya tangga eskalator waktu itu ya. Kalau sekarang ada saya nggak tahu ya. Ada lift barang sebelah kanan. Turun sedikit kayak nggak sampai kayak turun 1 lantai gitu. Itu di lantai 4 itu kayak zona permainan anak-anak. Jadi kayak dulu ada mungkin semacam, kalau dulu apa ya, bukan time zone sih, dulu mungkin time zone kali ya, cuman pokoknya ada permainan anak-anak, ada juga kayak jajanan anak-anak tuh di lantai 4. Terus kita turun ke lantai 3. Lantai 3 itu ada supermarket dari yang si supermarket inilah gitu, yang saya kerja di situ. Supermarket di situ lantai 3. Terus kita turun ke bawah nih. Di situ ada fashion. Lantai itu lantai fashion kayak pakaian, tas, segala macem lah, sepatu di situ. Turun ke lantai 1 tuh kayak tenan-tenan kecil, kayak ada juga fast food di situ. Kayak ada tenan-tenan macam jualan tas, kacamata, optik kayak gitulah. Terus makanan-makanan yang kecil-kecil ada di situ. Dan sama untuk loading barang itu tapi di pojok sana ya, belakang gitu. Dan kalau kita keluar mall ya itu udah parkiran, jalan raya gitu kan. Jadi awal kejadian anehnya itu tuh sebenarnya balik lagi ya, karena saya nggak terlalu terbuka pikirannya saat itu, jadi nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh lah ya gitu kan. Awal kejadian anehnya itu gini.
Waktu itu saya udah kerja kayak udah 1 atau hampir 2 minggu waktu itu. Jadi yang kayak dari saya cuman bantu ngepek-ngepek, kayak misalkan ada yang belanja tuh saya bantu masukin ke plastik ya. Oh ya. Heeh, jadi kasirnya ada nih, saya tandemin aja gitu. Karena waktu itu mau mau puasa, jadi tuh pengunjung banyak ya kan, mau beli untuk munggahan ya kalau istilahnya gitu. Jadi banyak tuh di perbantuan tuh bukan saya aja sih, ada beberapa anak baru gitu, mungkin 3 atau 4 lah ya gitu, yang perempuan. Kalau yang cowok sih lumayan banyak ya. Jadi waktu itu kayak udah 2 minggu kerja di situ deh, 2 minggu kerja di situ. Jadi ada saya tuh kan pada saat itu tandem sama kasir yang memang dia tuh kayak bukan terima belanjaan yang troli gitu loh, yang kayak cuman belanjanya pakai keranjang kecil gitu. Jadi nggak terlalu ramai pengunjung ya. Jadi posisi kasanya itu memang agak pojok dari supermarket itu, jadi paling pojok lah. Waktu itu nih si kasir ini bilang, gue izin dulu ya gitu, bentar lu tungguin gitu. Nanti kalau misalkan ada yang mau bayar gimana? Ya udah lu tinggal scan aja, dia bilang gitu. Nih caranya gini gitu. Dia bilang entah waktu itu dia mau sholat atau mau ke kamar mandi lah gitu ya. Karena kan kamar mandinya mungkin dia sekalian mau makan atau apa, saya nggak tahu lah. Karena dia ke atas ke lantai 5 gitu. Ya udah saya jagain kan. Ya namanya kasir itu kan kita berdiri tuh nggak boleh duduk ya, harus berdiri gitu kan. Ya udahlah saya berdiri gitu, deg-degan juga karena kan takutnya ada yang belanja banyak. Cuman kalau kata teman saya tuh sini sih paling yang belanja 1-2 barang doang, kalau yang troli tuh di belakang gitu, dia bilang. Oh ya udahlah, aku bilang gitu. Okelah, aku standby di situ. Terus dia juga izin ke kepala toko yang di situ kan, bilang mau ke atas dulu. Oh ya udah, digantiin dulu lah gitu. Ada kejadian anehnya tuh gini. Awal pertama mengalami ya. Jadi pada saat itu kan aku berdiri nih. Biasanya kan kalau kasa itu kan monitornya di sebelah kanan kita kan. Nah ini depan nih kayak orang untuk taruh belanjaan yang kita untuk scan gitu ya. Posisi di samping kananku itu kayak ini rak-rak belanjaan gitu. Kalau nggak salah sejajar dari kasir yang saya jaga itu tempatnya kayak makanan-makanan ringan gitu loh. Kayak jajan-jajanan gitu ya. Pada saat itu di sebelah kiri itu Bang Ale tau nggak, kalau kayak di mall gitu kan suka ada kayak pilar-pilar kotak ya yang dilapisin kayak kaca gitu loh. Jadi kayak kayak ada pilar tapi banyak pilarnya tapi dilapisin kaca gitu yang besar-besar gitu. Jadi kalau misalkan dari posisi kasir itu kita mau ngaca bisa nengok aja gitu. Ada kan suka kayak gitu. Nah kalau dari waktu itu tuh saya yang ngaca aja biasa gitu kan ya, ngaca biasa. Rapi-rapi lah gitu, takutnya ada pengunjung datangan, saya udah siap gitu. Akhirnya sampai momen dimana saya lagi iseng nggak ada pengunjung, saya nengok tuh ke kanan, ke arah kanan yang ada selasar yang lorong jajanan-jajanan itu. Saya lihat di situ ada ibu, saya bisa bilang ibu karena ya umur 30-an atau 40 lah ya gitu, ibu sama anaknya waktu itu. Saya pikir oh dia lagi mau belanja, karena dia ada di lorong itu. Biasanya kan kalau orang mau belanja itu otomatis dia pergi, setelah belanja dia pergi ke kasir yang lebih dekat kan gitu ya. Jadi saya jaga tuh standby, saya diam gitu, jaga-jaga nih takutnya dia kesini kan. Tapi saya lihat ke kanan gitu ya, ibu-ibunya biasa, pakaiannya juga nggak ada yang aneh gitu, kayak ibu rumah tangga biasa, celananya di bawah lutut. Entah itu dia pakai blus atau kaos, saya lupa. Rambutnya nggak dikuncir tapi digerai, tapi kayak sebahu segini. Terus posisinya tuh ibunya ada di sebelah kanan, anaknya di kiri gitu. Jadi yang terlihat sama saya pertama tuh anaknya, tapi dia posisinya nyamping gitu loh, kayak kita sekarang nih nyamping kan. Udah gitu anaknya ini pakai bajunya biasa, tapi memang warnanya merah waktu itu. Saya pikir dulu kan masih zaman-zamannya kayak Batman gitu ya, atau Superman gitu. Saya pikir itu baju-baju kayak gitulah. Tapi pas saya lihat tuh nggak ada yang aneh sih menurut saya sih. Jadi ya layaknya orang mau beli tapi bingung gitu mau pilih apa.
jadi diliatin gitu. Tapi memang kalau dari gestur dia nggak ada bergerak ngambil begini atau apa, nggak ada, cuman liatin aja gitu ya, berdiri aja gitu. Sama anaknya juga. Kadang kalau saya pikir sekarang anak diajak ke supermarket lari-lari nggak sih? Iya nggak? Iya, Milih benar. ini itu mini gitu kan? Ini enggak, dia diem aja pegangan tangan sama si ibunya. Saya bisa bilang itu ibunya karena dia pegangan tangan gitu kan. Saya bilang, oh ya udahlah gitu, terserah dia mau ambil apa, dalam hatiku gitu kan. Ya udah aku terusin lagi. Sambil ini aku iseng nengok ke kiri. Aku nengok ke kiri, kok adanya pantulannya aku doang gitu loh. Oh. Di kaca itu adanya pantulannya aku doang. Harusnya kan aku di situ diam dulu, diam ya. Kayaknya si ibunya udah pergi kali. Aku tengok ke kanan dong, masih ada. Sama anaknya dengan posisi yang sama pada saat sebelum aku nengok ke kiri gitu. Dia masih diam di situ berdiri aja gitu. Saya pikir karena balik lagi ya, saya waktu itu masih muda ya, baru lulus gitu. Jadi nggak dan informasi dulu kan nggak secanggih sekarang ya. Informasi dulu kalau kita nggak baca koran atau nonton TV kan nggak terlalu banyak tahu. TV juga kan dulu nggak terlalu banyak yang kayak sekarang lah gitu. Saya sempat diam. Tindakan yang saya ambil tuh saya diam dulu. Saya nengok ke kanan. Itu ibu-ibunya ada sama anaknya, masih ada. Saya nengok ke kiri. Bayangan saya nengok, saya lihat saya ya di kaca, tapi itu ibu sama anaknya tuh nggak ada, gitu. Saya pikir gini, apa? Saya masih bisa berpikir positif waktu itu. Oh nggak kepantul kali karena jauh gitu. Nggak kepantul, jadi jadi mungkin entah kacanya itu yang cembung ke atas atau bagaimana ya, sehingga si ibu sama anak itu nggak terpantul gitu loh, cerminan dia di situ. Belum saya mau berpikir panjang aneh-aneh, ada pengunjung tuh datang kan ya, Mbak gitu. Saya rada kaget, oh ya gitu, ada yang mau bayar gitu kan. Waktu itu dia cuman kayak beli nggak sampai 5 barang sih, kayak cuman 3 atau 4 lah gitu. Sehingga kan nggak banyak gitu ya, yang perlu di scan tuh kayak nggak banyak. Jadi saya scan tuh kayaknya nggak sampai 1 menit juga gitu ya. Pada saat saya scan barang yang kedua, saya nengok dong gitu, udah nggak ada ibu-ibu sama anaknya itu. Udah hilang. Saya pikir ke lorong sebelah kali gitu. Tapi saya nggak berpikir kayak mistis waktu itu gitu loh, karena mallnya itu rame gitu kan, rame lah, karena mungkin pada saat itu memang ya itu mau bulan puasa jadi rame banget kan. Saya nggak terlalu berpikir, tapi memang kalau dipikir-pikir secepat-cepatnya itu ya, kayak pandangan saya cuman gini, terus saya ngeliat kayak gini tuh orangnya udah nggak ada gitu. Kalau kejadian aneh kayak gitu menurut saya ya udahlah ya, mungkin saya nggak berpikir tuh kalau itu penunggu situ atau ada yang makhluk halus, saya nggak berpikir gitu. Mungkin itu karena ya masih berpikir logika aja gitu lah ya. Dan karena memang posisinya itu waktu mau bulan puasa, jadi pengunjung tuh banyak banget gitu, sehingga pas kasir yang saya jaga tuh datang, jadi pas kasir yang saya jaga itu datang, ya udah saya bantu ke kasa yang lain gitu. Jadi udah lupa gitu loh. Saya bantu ke kasa yang lain yang lebih rame gitu kan. Ya udah, jadi lupa, ya nggak berpikir aneh-aneh lagi gitu. Ya habis itu sih karena emang jadi di mall tersebut itu kerjanya tuh ada 2 shift pagi dan shift siang. Waktu itu kepala kasirku bilang, nanti kamu kalau bazarnya udah buka, kamu masuknya shift siang terus ya, dia bilang. Shift siang terus itu jam 2 sampai selesainya gitu loh. Karena waktu itu kita berhubungan sama kasir, jadi kan kita ada kewajiban untuk setor ke kepala kasirnya gitu. Jadi di situ yang ngitung uang, kira-kira dari pecahan ini tuh ada yang selisih apa enggak gitu nilainya kan. Oke lah, itu udah dijalanin gitu. Nah pas minggu Ramadan pertama itu pokoknya udah berjalan lah, so far so good, meskipun ya itu kejadian anehnya itu aja. Dan saya tuh nggak cerita karena emang balik lagi, dulu saya orangnya agak ya gitu, kalau nggak ditanya ya nggak ngomong gitu loh, seperlunya aja intinya lah gitu ya.
awal kejadian aneh berikutnya tuh jadi waktu itu saya masuk siang nih. Jadi kalau nggak salah 1 hari sebelum bazar itu mulai, bazar Ramadan itu mulai. Jadi sistem bazar Ramadannya itu gini Bang Le. Jadi dia tuh di parkiran mobil yang di depan lantai 1, yang tadi aku bilang dari pintu masuk itu sebelah kanan tuh kan parkiran mobil, ada 2 layer. Layer bawah, parkiran bawah sama parkiran yang depan mall persis. Jadi parkiran tuh agak naik beberapa tangga gitu. Jadi ada dua space. Nah, ini space yang di paling bawah. Itu luas kan. Jadi di situ sistemnya tuh prasmanan, tapi nggak ambil sendiri, kita yang ambilin gitu loh. Jadi misalkan si pengunjung nih mau beli apa gitu atau mau makan apa, kita yang ambilin. Nah setelah ngantri kan, sistemnya ngantri tuh, oh saya mau ini, mau ini, mau ini gitu, ambilin. Nah nanti bayar tuh di kasir, di saya waktu itu. Jadi kasir tuh sistemnya ada 2, yang ini tandeman lah ya, ganti-gantian gitu. Kalau si kasir satu ada yang mau ke toilet apa gimana kan digantiin gitu. Jadi ada momen dimana 1 hari sebelum Ramadan itu kan saya udah masuk siang ya, masuk jam 2 gitu. Waktu itu pokoknya habis asar nih, kan udah di briefing dulu lah ya. Jadi kalau aku bisa bilang bazar Ramadan itu kayaknya disponsori sama si supermarket itu. Jadi supermarket itu kan dia selain ada kayak supermarketnya, dia juga ada kayak bakery, kayak makanan-makanan jadi gitu loh, kayak ayam goreng apa. Nah mungkin dia mau expand atau dia mau cari itu ya, dia buka event bazar Ramadan itu gitu loh. Jadi waktu itu ya nanti nih kita namanya Ramadan pertama biasanya sih agak sepi, dia bilang gitu kan, karena mungkin orang prioritas bukanya pada di rumah atau bagaimana gitu. Nah pada saat itu saya bisa bilang sih harga dari bazar itu murah-murah ya. Jadi selain pasarnya itu selain dari pengunjung mall juga orang-orang yang lewat. Karena kalau orang yang lewat itu persis dia berhenti di depan bazar itu gitu loh. Jadi nggak bisa parkir di samping mall itu bisa gitu. Jadi aksesnya mudah lah. Jadi yang tadinya kita pikir itu sepi ternyata rame kan. Nah makanya dari jam 4 itu udah kelihatan tuh pengunjungnya makin banyak gitu kan. Aku bilang gini, waktu itu aku lagi nggak puasa. Tuh. Jadi ya udah izin makan dulu deh gitu aku bilang kan, sebelum nanti yang kalau pas maghrib kan ada personil yang mau buka puasa, jadi aku bisa gantiin gitu. Ya udah aku makan dulu lah gitu. Pada saat itu ya udah kita kan aksesnya dari atas dulu ya, naik eskalator ke lantai 5, izin mau makan dulu gitu ke security gitu. Jadi nggak bisa main langsung ke bawah ke warkop, itu nggak bisa sih. Waktu itu saya karena mungkin anak baru, jadi saya ikutin SOP aja gitu kan, izin ke security, saya mau makan dulu, udah izin sama si ibu kepala kasir lah gitu. Oh ya udah gitu. Jadi pas waktu aku mau makan, posisinya aku udah izin ya ke security tuh, ya aku turun dari lantai 5 terus ke lantai 4 gitu. Nah kita tangganya itu kan dia bentuknya L ya, L tuh. Dari turun ada kayak datarnya baru turun lagi gitu. Okay. Nah jadi dari lantai 4 ke lantai 3 tuh dari lantai 5 ke lantai 4 sih nggak ada yang aneh ya. Waktu itu aku turun sendiri itu karena mungkin memang masih udah lewat jam masuk juga ya. Kalau misalkan jam 2 mungkin masih ketemu anak-anak yang baru datang lah atau gimana, karena itu udah jam 4. Jadi aku turun sendiri, itu emang posisi udah lapar kan. Ya udah akhirnya turun waktu itu. Nah ada kejadian anehnya gini. Jadi dari lantai 4 ke lantai 3 itu, aku dari lantai 5 ke lantai 4 bersih ya. Lantai posisinya itu tangganya ubinnya warna putih waktu itu. Jadi aku turun lantai 3 pelan aja gitu kan. Pelan dari lantai 4 ke lantai 3. Nah di situ ada tuh kayak jejak kaki. Tapi adanya tuh di lantai 4 ke 3. Dari yang L itu kan ada ujungnya gitu ya. Nah di situ dia mau ke lantai 3. Nah di situ tuh ada kayak jejak kaki warna hitam gitu. Kenapa aku bisa bilang jejak kaki? Karena bentuknya kaki gitu loh. Kalau layaknya kayak aku kan pakai sendal atau mungkin pakai sepatu pantopel, atau karyawan yang lain tuh kan dia pakai sepatu ya. Jadi harusnya kalaupun kotor atau kayak ya kotor lah gitu,
bentukannya harusnya alas sepatu lah. Nah ini tuh kaki, kayak kaki tapi warnanya tuh hitam gitu loh. Memang sih nggak banyak, cuman ada 3 pasang kaki, 3 pasang lah aku bisa bilang gitu. Tapi ukurannya nggak sama ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang juga gitu. Aku dalam hati pas turun tuh kan pelan ya, aku bilang, ini siapa sih, kaki siapa kok kotor banget, bisanya naik ke karyawan kok jorok banget gitu loh. Kakinya kotor naik-naik begini gitu. Aku bilang gitu. Aku di situ berpikirnya gitu waktu itu, nggak yang aneh-aneh lah. Terus aku turun ke lantai 3. Di situ bersih, nggak ada jejak kaki kotor, nggak ada. Sampai ke lantai 2 turun, lantai 1 turun, itu bersih, nggak ada apapun di situ. Ya udah aku selesaikan, aku makan di warkop kan, selesai segala macam. Aku naik lagi nih naik ke atas. Aku pikir, masa sih dari sejak gue tadi turun makan gitu, OB nggak ada yang ngeliat atau kayak gimana gitu ya, harusnya kan dibersihkan atau gimana ya. Pas aku naik dari lantai 2 mau ke 3 itu jejak kakinya tuh malah makin banyak gitu loh. Jadi dari yang cuman kayak mungkin aku pikir 3 orang, jadi kayak 5 atau 6, dan itu Tapi tuh lokasinya di tangga aja itu. iya, di tangga. Di situ sih ya balik lagi karena mungkin dulu nggak terlalu terbuka pikirannya ya. Jadi aku pikir gini, ya ampun ini kok makin banyak gitu ya. Balik lagi karena aku nggak tahu background dari mall itu tuh dulunya pernah ada kejadian apa, aku nggak tahu ya. Jadi nggak tersuges apapun. Jadi aku pikir ya normal aja lah, mungkin kaki orang kotor. Cuma memang anehnya tuh ada yang naik, ada yang turun, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu loh. Jejak kakinya gitu maksudnya. Aku sampai ngeliatin aneh begini gitu kan. Cuma sambil aku naik gitu loh. Karena kalau waktu cuma dikasih 20 menit untuk istirahat ya. Aku pikir, aku udah niat nih, dalam hati ntar gue kalau ke atas gue bilang security deh, Mbak itu di bawah ada kotor tuh, minta tolong OB disuruh pel gitu. Cuma pas udah naik ke atas udah lupa. Karena capek kan naiknya lumayan kan, lantai 5 gitu. Ya itu sih kejadian yang jejak kaki itu nggak sekali sih aku ngalamin. Waktu pulang, jadi waktu malam ada juga lah, ini kira-kira udah bazar tuh udah berjalan beberapa minggu gitu ya. Bazar berjalan beberapa minggu. Waktu itu ini juga karena aku waktu itu udah megang kasir, jadi otomatis kan aku pulang lebih terakhir ya. Kita setor pada saat itu ada ini selisih di setoran gitu kan. Hitung dulu bolak-balik segala macam gitu kan. Akhirnya sampai ya udah deh ganti waktu itu. Tapi nggak apa-apa lah ya karena kan tanggung jawab gitu ya. Mungkin aku salah kasih kembalian atau apa gitu kan. Nah, aku turun tuh sambil gimana sih, namanya kita baru kerja udah kena potongan gitu kan. Ya udahlah, abis itu turun kata security sendirian gitu. Iya sendirian, udah ditungguin gitu waktu itu. Ya udah turun waktu itu kan, kalau yang tadi kan di lantai 3 ya, lantai 3. Nah aku turun ketemu lagi, tapi di lantainya 4 udah naik gitu. Aku turun posisinya, nah aku inget di situ aku bilang, gue mau kasih tahu security nih, ini kaki siapa sih kotor banget. Itu posisi kayak jam setengah 10 lah, hampir jam 10 malam kan. Aku mau kasih tahu nih, udah naik ke atas karena kan dari lantai 4 ke 5 nggak jauh lah, cuma tinggal naik sedikit aja gitu. Nah pas aku naik, securitynya nggak ada tuh, kosong, nggak di meja, mungkin ke toilet apa gimana lah gitu. Karena aku udah ditunggu kan, udahlah jalan aja gitu. Ayo udah jalan gitu. Tapi ya sekarang tuh nggak seramai yang kemarin, hanya 1-2 aja. Jadi kayak sepasang doang gitu. Tapi posisinya itu naik gitu loh, kayak orang naik. Jadi kayak mau naik ke lantai 5 gitu. Kayak di yang tangga 1 kakinya yang kiri di 1, yang kanan 1 lagi, kayak naik gitu loh. Tapi anehnya lagi, balik lagi, hanya di lantai 4 aja itu. Jadi kayak dari 3 mau ke 4 gitu loh. Dan di bawahnya nggak ada lagi. Aku cuman bilang gini nih, OB kerjanya nggak bener banget ini nih, ngepel apa kayak gimana. Lagian
siapa sih yang kotor banget gitu. Dia aku bisa bilang itu ya bukan jejak sepatu, jejak kaki orang gitu. Karena ya kaki ada 5 jarinya gitu loh. Tapi apa ya? Dibilang lumpur juga bukan, dibilang kayak abu juga agak basah gitu loh. Kayak gimana ya? Jadi kalau dibilang kayak lumpur kan kita bisa bedain lah ya, lumpur sama yang kayak coklatan. Nah, gitu ya. ini tuh agak hitam gitu loh. Kayak ada abu tapi hitam gitu. Kayak areng gitu. Iya bener-bener kayak areng basah gitu, kayak areng diinjek, nah kayak gitu. Ya udah saya turun aja gitu kan, nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah turun pulang. Karena waktu itu di situ tuh kita kan orang-orang baru ya, dari daerah mana gitu, kita di freelance, bukan freelance lah, kayak probation, percobaan gitu ya. Jadi rumahnya jauh-jauh gitu, jadi nggak terlalu banyak kenal lah gitu ya sama yang anak-anak baru lain gitu. Udah gitu tipikal saya pada saat itu ya orangnya pendiam gitu, nggak banyak ngomong. Kalau ngomong ya ditanya aja gitu. Ya setelah itu saya nggak berpikir yang aneh, nggak berpikir gimana gitu ya, pokoknya ya saya jalanin aja gitu. Dan karena emang kalau di rumah tuh namanya kita baru kerja ya, jadi kan otomatis kayak tenaganya tuh terkuras gitu ya. Kalau udah di rumah ya udah saya tidur aja gitu loh. Saya tuh bisa kalau udah kerja tuh saya bisa tidur malam sampai kayak jam 10-an baru bangun gitu. Terus habis itu baru mandi kerja gitu loh. Jadi interaksi di rumah pun emang nggak banyak gitu. Dan itu dari Senin sampai hari Minggu terus tuh, karena kan bazarnya terus ya. Ada lagi nih, kira-kira udah berjalan lagi. Waktu itu bazar itu kayak udah mau inilah akhir-akhir Ramadan waktu itu. Akhir Ramadan itu kan pengunjung agak mulai sepi ya, Nah jadi dari yang bazar itu saya ditarik ke fashionnya, ke bagian fashion, ke supermarket itu yang tapi di fashionnya gitu, kayak di baju, karena kan ramai ya di situ ya, karena bazarnya udah mulai berkurang. Kalau nggak salah itu kayak 1 minggu sebelum Lebaran gitu. Saya ditarik ke atas, ya coba bantu backup di situ lah ya, kalau ada kasir yang minta bantuan atau kayak gimana ya udahlah. Jadi di situ waktu itu saya jaga di fashion sepatu waktu itu, di bagian sepatu. Kan yang namanya mau Lebaran tuh anak-anak banyak ya Bang Ale ya, sama orang tuanya gitu, mau beli baju Lebaran, sepatu segala macam gitu. Waktu itu ada satu keluarga nih, anaknya 1. Jadi dia suami istri, dia bilang, "Mbak, kalau misalkan buat anak saya tuh kira-kira yang mana bagusnya gitu. Mau buat sekolah juga nggak Bu gitu kan, atau cuman buat main aja, atau misalkan tuh yang bisa buat sekolah juga gitu." Ya udah saya pilihin dong. Nah itu anaknya tuh kayak umuran SD mungkin ya, kelas 1 mungkin, atau kelas 2 lah, karena badannya nggak terlalu besar juga gitu. Waktu itu dia minta pilihin, perempuan waktu itu anaknya. Saya pilihin yang kayak cats gitu, tapi bisa dipakai buat sekolah juga, bisa dipakai buat main juga lah gitu. Nah terus Abang Ale tuh nggak, kalau kita beli sepatu itu kan ada kayak tempat duduk yang kanan kirinya itu kan ada kaca ya kan, samping kanan kiri depan belakang tuh ada kaca. Nah jadi waktu itu saya bilang kan, sini deh duduk dulu yuk, cobain dulu gitu, coba itu duduk dulu tuh sama mbaknya, dipasang gitu kan. Ya udah aku suruh duduk tuh anaknya, otomatis kan karena dia kecil ya aku jongkok dong ya kan. Jadi posisi mata aku itu ngarah ke yang cermin itu yang ada di bawah bangku itu. Jadi pas dilihat cermin lagi-lagi nih, di belakang aku itu, dari cermin tuh aku lihat ada sepasang kaki, tapi kakinya itu tuh kayak kaki bukan orang dewasa sih, mungkin kayak ABG kali ya, remaja lah, mungkin SMP gitu mungkin ya, mungkin. Karena aku bisa bilang gitu karena kakinya nggak kecil, nggak gede juga gitu, jadi kayak tanggung gitu loh. Tapi yang anehnya kakinya tuh kayak melepuh gitu loh. Kayak melepuh, jadi ada kayak merahnya, mungkin kalau dulu dibilang kayak borok kali ya gitu ya. Ada merahnya, aku tuh kayak masih inget gitu, kayak kulitnya tuh aduh kayak merinding juga. Jadi kulitnya tuh kayak memerah, terus ada sebagian yang udah agak menghitam kayak koreng gitu ya.
Terus ada juga sebagian kayak di bawahnya itu tuh kayak gimana sih, kayak putih gitu, yang kelihatan putihnya gitu loh. Putih kan. Tapi yang putihnya sih sedikit, tapi yang lebih banyak itu kayak apa? Kayak merah dan kayak kulitnya tuh kayak ini loh, kayak ya bisa dibilang ya pokoknya kayak luka bakar gitu lah ya. Tapi di situ saya balik lagi karena saya nggak ada background, saya tahu apa di situ, bekas apa mall itu. Jadi saya pikir dalam hati saya tuh kan nggak sopan lah ya, saya lagi makein itu anak sepatu terus saya nengok ke belakang gitu, kepo gitu kan. Saya cuman lihat dari kaca, saya bilang ya Allah kasihan banget itu anak ya, gue bilang kayak kakinya tuh begitu gitu loh. Dan dia sampai punya, ya maksudnya bukan punya nyali sih, sampai berani datang ke mall kan berarti bisa jadi kayak dicemooh orang atau kayak gimana gitu ya, mungkin ya, saya pikir kayak gitu. Saya cuma bilang ya Allah kasihan banget itu orang kakinya kayak gitu. Ya abis itu sih saya nggak aneh-aneh lagi, cuman dan kontrasnya itu gini, dari lalu lalang orang di belakangnya itu kan kayak cuma ada 1-2 orang lewat dan kakinya tuh nggak bergerak gitu loh, hanya lurus, mungkin dia ngadepnya ke arah saya gitu ya, karena telapak kakinya tuh ngadepnya ke saya gitu. Dan anehnya tuh dia nggak pakai sendal, karena di situ kan ibaratnya kayak boot sepatu ya. Saya pikir oh sepatunya lagi dilepas, dia mau beli sepatu gitu loh. Jadi saya nggak berpikir aneh atau kayak gimana, tapi memang kalau dari kakinya itu ya gitu aneh gitu. Dan menurut saya kasihan. Dan itu nggak cuma satu kaki, dua-duanya kayak gitu. Bawahnya itu kayak kakinya itu yang deket kayak telapak kakinya gitu ya, itu kayak agak menghitam gitu loh. Dan ke atasnya tuh kayak melepuh merah, terus kayak agak terkelupas gitu. Aduh saya pikir tuh kayak dulu kan ya hal kayak gitu belum terlalu mungkin obatnya juga mungkin dulu susah kali. Pernah tahu nggak orang yang kena lepra atau kudis gitu, yang Lepra, kayak iya. kakinya kayak gitu-gitu mungkin kan. Benar. Mungkin saya pikir dia sakit itu gitu waktu itu, makanya saya bilang oh kasihan ya gitu, kakinya kayak gitu, mana masih muda dan dia nggak pakai sendal ya, karena saya pikir itu di boot sepatu ya, dia lagi nyoba sepatu gitu, sepatunya ya dilepas gitu. Abis itu saya nggak berpikir aneh-aneh lagi, dan ya saya fokus sama si anak ini yang saya lagi cobain. Kan saya tawarin sepatu lah ya, namanya kita di situ jadi SPG kan, nah, saya tawarin lah gitu. Nah, abis itu ya udah hilang aja gitu, nggak ada, ya mungkin hilangnya saya nggak nge ya, karena saya juga sibuk sama pengunjung lain. Jadi ya udah hilang aja, balik lagi saya nggak kepikiran aneh-aneh lah di situ. Jadi berjalan aja kayak biasa. Terus ada lagi yang lebih epicnya ini ya, saya bisa bilang epic tuh karena jadi waktu itu hari kayak setelah lebaran lah gitu, setelah lebaran. Jadi lebaran tuh kita libur, tapi siangnya masuk, paginya libur, siangnya masuk waktu itu. Jadi saya kurang lebih tuh di situ kayak hampir 3 bulan lah di situ. Setelah lebaran itu saya masih pakai seragam ini putih hitam gitu kan, belum pakai seragam yang dari sana gitu. Waktu itu saya sama temen nih ceritanya. Waktu itu saya di tenan fashion atau supermarket, saya lupa gitu ya. Jadi ada momen dimana kepala kasir itu nyuruh saya ke atas. Kan supermarket itu di lantai 3 kan. Oh, tolong dong tuker recehan ke atas gitu, ke lantai 5 nih, ke ruangan kepala kasir itulah. Tolong tuker recehan nih soalnya habis gitu kan. Ya udah, saya naik tuh. Kebetulan teman saya satu ikut juga, yang sama-sama masih training lah gitu, sama-sama yang probation itu. Naik, ya udah kita naik tuh ke lantai 5. Setelah selesai kita tuker uang. Jadi kan yang saya tadi bilang tuh kalau kita naik dari lantai 4 ke 5 itu kan dari yang area permainan kita naik ke lantai 5 sebelah kiri lift barang ya. Maju lagi lorong sebelah kanan, berarti sebelah kanan nih itu kan kayak gudang barang-barang lah gitu. Setelah saya selesai, habis itu memang di situ saya lihat pintu gudang tuh terbuka.
gitu. Pintu gudang terbuka, saya pikir oh ada yang loading atau mungkin mau keluarin barang gitu kan ya, barang-barang pakaian atau apa gitu. Setelah itu saya selesai tuker uang, teman saya ke toilet waktu itu. Ya udahlah, saya keluar duluan. Nah, saya ngeliat ada pegawai dari supermarket itu atau pegawai dari mall itu, kan bajunya khas ya warnanya ya, yang udah lama lah. Kalau kita kan anak baru gitu kan kelihatan banget ya. Posisinya itu tuh dia saya lihat dari jarak saya mungkin sekitar 5 sampai 6 meter lah gitu di depan. Saya lihat itu dia dari sebelah aja, dia masuk ke lift barang nih masuknya, lift barang. Saya pikir daripada saya turun ke lantai 3 kan, saya mau bareng sama dia. Anggaplah teman saya Neneng nih namanya. Neng, buruan itu, ada yang mau turun, naik lift aja deh biar nggak capek gitu kan. Oh ya udah tuh kita lari-lari gitu kan ya. Abis itu, jadi liftnya itu tuh kayak kurang lebih tuh lebarnya kayak 2,5 meter, lumayan lebar sih itu liftnya karena lift barang kan. Lift barang, jadi nah di situ tuh udah ada troli barang tuh Bang Ale. Jadi ada troli barang yang mungkin seingat saya tuh kayak di atas trolinya itu kayak ada 4 atau 5 tumpuk. Itu barangnya lumayan besar-besar kayak 1 kali 1,5 meter lah gitu dusnya ya. Nah jadi posisi trolinya itu tengah. Jadi di belakang tuh nggak mepet banget sama tembok lift. Di posisi kanan kiri tuh masih ada space gitu. Kalau kayak orang buat berdiri itu masih bisa, tapi nggak full begini, lurus, agak miring sedikit gitu. Pas saya udah masuk, saya pegang ini kan, saya pencet itu yang pencet liftnya kan, maksudnya biar jangan ketutup dulu, saya mau masuk gitu. Nah pas saya masuk, abis itu saya lihat tuh ada mas-mas yang tadi yang saya lihat dari samping dia masuk ke lift kan. Saya bilang gini, "Mas, numpang ya sampai bawah," saya bilang gitu. Terus mas-masnya tuh ngangguk aja gitu loh, ngangguk aja. Tapi posisinya dia itu sebagian badannya itu tuh kayak tersembunyi di belakang kardus. Jadi yang saya lihat itu hanya sebelahnya nih, segini doang, segitu ya kan, kebayang kan ya. Nah teman saya di yang sebelah kanan, saya di sini. Jadi saya ini yang lurusan sama dia di belakang sini, nah saya di sini kan. Lift itu kan ininya kayak aluminium gitu lah ya, kayak silver. Jadi kan kelihatan belakang-belakangnya. Waktu itu kan liftnya namanya lift barang, nggak ada kaca ya, hanya kayak itu. Jadi bisa kelihatan tuh dari pantulannya aja gitu. Dan ada orangnya, saya pikir, makanya saya bilang, "Mas, numpang ya," gitu, sampai bawah. Dia ngangguk aja gitu kan, nggak bilang iya, cuman ngangguk aja gitu. Terus abis itu pas di lantai, saya pikir di tulisannya tuh 1 dulu gitu, tulisannya di 1. Jadi dari lantai 5 itu berarti kan saya harus ke lantai 1 dulu gitu ya, gak bisa ke lantai 3. Bisa lantai 3, cuman entah kenapa itu langsung turun. Lantai 3 cuman dilewatin aja gitu ya. Dan saya juga gak enak waktu itu mau bilang, "Mas, turun di lantai 3 gitu, gak enak waktu itu kan. Jadi yaudahlah, saya ikut aja sampai bawah. Di lantai 2, dari lantai 2 kan angka di lift kan menunjukkan angka 2 gitu. Saya udah lihat nih dari belakang, karena posisinya saya ngebelakangin dia. Kan saya anak baru, saya gak enak ya sosok ngobrol apa gimana gitu. Posisi dia itu tuh kayak tangannya udah kayak mau dorong. Jadi saya pikir, oh keluar di lantai 1 nih gitu. Karena saya ngerasa saya numpang, ya saya mau ikut bantu tarik gitu loh, buat troli itu keluar dari lift itu. Habis itu kan kelihatan dari depan nih ya, posisi si emasnya itu tuh kayak mau dorong barang begini, mau dorong keluar. Karena saya pikir dia sendiri dengan bawa barang 5 tumpuk yang cukup besar. Saya bilang, "Neng, tarik ya," gitu. "Lantai 1 tarik," dia bilang gitu. Oh iya gitu. Ya udah. Pas lift lantai 1 kebuka, saya mau tarik gini kan. Nah ternyata nggak kuat gitu loh. Jadi saya tarik itu nggak gerak itu trolinya. Saya lihat ke belakang, nggak ada orang dong. Nggak ada orang. Si emasnya tuh gak ada. Nggak ada. Dan saya bilang gini, di situ saya tuh bingung ya. Dan itu mungkin epicnya di situ ya, yang saya bener-bener kaget itu, emasnya nggak ada gitu loh. Jadi
emang kan ya namanya kita mau tarik, kita nggak ngeliat ke belakang lagi Iya. doang. Saya cuman megang atas sama tengahnya doang, maksudnya saya mau bantu tarik ke depan gitu, itu dusnya. Pas saya dorongin, lah kok berat gitu loh, nggak gerak maju gitu. Pas saya lihat ke belakang tuh nggak ada. Sampai bodohnya saya tuh saya ngeliatin ke samping, sampai ke bawah saya lihat gitu loh, apa dia, aduh, udah nggak bisa mikir gimana lah gitu. Terus teman saya gini, Pit, ayo gitu, ayo apaan ini, masnya nggak ada, aku bilang gitu. Hah, maksudnya gimana, dia bilang gitu. Ya ini masnya nggak ada, aku bilang gitu. Lu tadi lihat kan orang, iya ada, dia bilang gitu. Terus gimana dong, namanya kita masih baru ya. Terus gimana dong ini gitu. Tunggu gitu. Nah posisi saya langsung kepikiran tuh, saya keluar. Jadi di posisi depan lift itu tuh ada meja security, mungkin yang untuk catat barang keluar atau masuk ya. Saya ke situ tuh, kepikiran ke situ waktu itu. Karena saya nggak tahu nih barang siapa yang mau bawa gitu kan. Mungkin itu barang jualan atau kayak gimana, saya nggak tahu. Kalau saya main tinggal aja kan nggak mungkin. Nanti kalau ada yang ambil gimana kan? Saya cari tuh security, pas di depan tuh nggak ada security gitu. Saya bilang, Neng tungguin, gue nggak mau di sini. Jadi dia udah ketakutan juga kan ya. Tapi tadi lu lihat kan Pit, ada? Iya ada, gue bilang gitu, ada. Kalaupun dia turun kan pasti ngelewatin saya dong, ya kan? Dan dia nggak sama sekali tuh, liftnya tuh nggak kebuka di lantai 4, 3, 2 tuh nggak kebuka, hanya di lantai 1. Saya cari security keluar, sampai keluar yang loading itu, pintu loading tuh saya cari, pak gitu, ada tuh ternyata securitynya di luar lagi ngopi waktu itu. Saya bilang, Papa sini deh Pak gitu. Kenapa Neng gitu? Sini Pak gitu. Saya sambil kayak terengah-engah gitu ya napas saya, karena di situ saya benar-benar ngerasa kaget. Panik juga di situ, karena saya jelas banget ngelihat itu orangnya berdirinya tuh di belakang saya, dan itu terpantul di lapisan lift itulah, di yang lapisan liftnya itulah terpantul ada orang ya, gitu. Saya bisa yakin tuh ada orang. Terus saya bilang tuh dengan napas terengah-engah saya bilang sama security, Pak sini Pak. Kenapa coba minum dulu deh, dia bilang gitu kan. Saya minum dulu. Di situ saya pertama kali ngerasa panik tuh di situ. Paniknya kenapa? Ini takutnya barangnya disangka saya mau ngambil apa gimana gitu loh. Saya udah mikirnya yang anehnya ke situ. Saya nggak mikir yang gimana gitu. Saya bilang, Pak, sini deh Pak. Nih Pak, saya cerita ya Pak. Saya tadi keluar dari lift Pak, bilang gitu. Ini lift isinya barang Pak. Saya naik di lantai 5, aku bilang. Nah, saya naik lift itu karena saya lihat ada pegawai si supermarket itu masuk. Saya pikir dia mau turunin barang ke sini, aku bilang. Jadi saya numpang. Saya bilang, numpang ya Mas gitu. Dan si Masnya itu ngangguk Pak, aku bilang gitu. Terus kata dia, ya terus gimana? Pas saya turun, Masnya nggak ada, dia bilang gitu. Mbaknya bohong gitu. Halu kali, bukan halu sih waktu itu, dia bilang apa sih? Capek kali gitulah, halusinasi kali, dia bilang gitu. Enggak Pak, coba tanya teman saya deh. Teman saya tuh udah diem kayak misalkan cuman bisa ngangguk doang gitu ya, ngangguk gitu. Panik juga mungkin dia. Karena dia cuma lihat ini aja, sekilas aja dia lihat ya. Iya Pak, iya gitu. Mbaknya terlalu capek kali, salah lihat, emang dari atas nggak ada orang. Ada Pak, saya bilang gitu. Ada. Masa iya kalau nggak ada saya berani turun sih ke sini, aku bilang gitu kan ya. Terus gimana Mbak? Ya nggak tahu ini barangnya gimana. Saya mau ke lantai 3 ke supermarket, justru saya naik lift biar cepet ke lantai 3 nih. Saya suruh tukar uang, saya bilang gitu. Saya disuruh tukar receh, saya bilang gitu. Itu gimana? Ya udah coba Bapak ini deh kabarin yang di atas, dia bilang gitu. Nah, terus sama si security-nya itu dihatein kan, mungkin ke atas gitu. Dihatein saya nggak tahu lah, dia agak keluar gitu. Dia keluar nggak di situ. Saya di situ gimana nih gitu. Tunggu dulu deh ya, karena saya nggak enak, masa saya main tinggal aja gitu kan, takutnya saya dipikir bohong atau kayak gimana gitu. Terus ya udah Mbaknya naik aja, dia bilang gitu. Mbaknya naik aja gitu, ini barang emang mau diturunin, dia bilang gitu. Cuman pas lagi mau ditambahin tumpukannya kok liftnya udah turun duluan, dia bilang gitu. Terus tadi Masnya gimana Pak, aku bilang. Udah nggak apa-apa, itu udah turun kali nggak ketahuan gitu. Udah turun kan nggak ketahuan gitu, kata security-nya. Aku bilang, oh jadi nggak apa-apa nih Pak, saya nggak disalahin kan Pak, aku bilang gitu. Saya nggak disalahin kan Pak gitu.
enggak udah nggak apa-apa nih nanti lift barangnya saya naikin lagi ke lantai 5, dia bilang gitu. Mau numpang lagi? Enggak pak, saya lewat tangga jalan aja, dia bilang. Kaget kan, maksudnya di situ panik itu bener-bener panik karena ya gitu, ya kan namanya lift barang kan nggak besar ya. Saya lihat itu di belakang dia persis gitu. Emang sih kalau saya pikir-pikir lagi setelah itu ya, si mas misterius ini itu pas saya bilang mas numpang ya gitu, dia tuh cuman kayak nunduk gini doang gitu, ngangguk pelan gitu. Saya pikir dia karena ngelihatnya cuma sebelahnya lagi ketutupan sama tumpukan dus itu, jadi dia cuma sebelah gini aja gitu, nyender gitulah di tembok lift itu. Saya pikir dia lagi main HP apa gimana di tangan kanannya. Jadi dia nggak fokus ke saya. Saya bilang mas numpang ya gitu kan, ada orang yang kayak gitu ya Bang Ale ya. Ya udahlah, saya nggak berpikir aneh gitu. Abis itu besokannya tuh entah kenapa saya demam. Mungkin karena panik itu ya, panik terus kayak kaget, terus yang kita ngerasa deg-degan tuh kayak deg-degan ya, di situ saya ngerasa deg-degan banget gitu. Karena ya tiba-tiba saya mau tarik, kok nggak ada dorongan dari belakang gitu loh. Iya kan, saya mau tarik kok berat gitu. Nah saya lihat ke belakang udah nggak ada orangnya gitu kan, kita kagetnya luar biasa di situ. Karena pengalaman pertama yang aneh banget, bener-bener dia kayak nampakin wujud dan kayak ngerjain kita gitu waktu itu. Terus sampai setelah saya demam tuh, setelah kejadian itu kan saya besokannya entah kenapa saya nggak enak badan lah gitu, sampai saya izin dulu 1 hari itu. Terus ya mungkin masuk angin lah kalau kata orang rumah kan, masuk angin mungkin kecapean gitu. Ya udah saya kayak 2 atau 3 hari itu istirahat tuh. Nah pas masuk waktu itu ya udah kayak biasa lagi tuh, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah teman saya si neneng-neneng itu setelah kejadian itu dia nggak masuk lagi, udah nggak masuk maksudnya. Saya nggak tahu lah dia keluar, saya nggak tahu lah karena waktu itu kayak cuman kenal muka aja, karena kayak cuman kenal pada saat di station aja gitu kan. Saya nggak pernah lihat dia lagi gitu. Kemudian sampai di situ pada saat itu tuh saya nggak cerita ke siapapun ya. Saya pikir cuman kecapean biasa aja lah gitu kan. Jadi kejadian kemarin tuh karena mungkin saya terlalu capek, jadi saya nggak cerita ke siapa-siapa gitu. Saya juga nggak tanya ke bibi saya karena kan dia ininya beda ya, kayak divisinya beda. Dia di kantornya, saya kan di bagian operasionalnya lah gitu. Terus waktu itu ada 1 hari dimana saya tuh pulang jam 7 waktu itu, karena saya kan ngerasa gak enak badan ya, saya masih gak enak badan gitu. Akhirnya saya izin lah, saya pulang jam 7 waktu itu, karena biasanya kan saya dijemput pulang kerjanya. Waktu itu gak bisa jemput. Terus saya bilang saya naik apa gitu, coba aja naik angkot, banyak kok gitu. Saya pikir karena waktu itu saya naik angkot tuh mabok ya kan. Terus ada temen bilang kalau naik angkot jangan duduk di sampingnya, duduknya samping supir, jadi kan pandangannya ke depan tuh, katanya itu nggak mabok, kata dia gitu. Ya udahlah, saya bilang arahnya yang mana, udah naiknya si ini yang maksudnya angkotnya nomor ini gitu ya nanti ya. Oh ya deh gitu. Posisinya udah saya keluar setelah izin, saya keluar tuh dari parkiran, saya tunggu di seberang, karena kan kalau ke arah rumah saya itu arahnya di seberang jalan gitu. Saya nyebrang, abis itu ya di situ ada angkot gitu kan. Ya udah saya tanya, Pak ke Jatiwaringin ya gitu. Iya ya gitu. Ya udah saya naik tuh, kebetulan saya milih angkot yang emang depannya kosong gitu, jadi cuman ada supir sama ada penumpang 1 gitu di belakang. Ya udah saya naik itu gitu. Terus si supir angkot nih kebetulan ramah orangnya, jadi dia nanya-nanya gitu kan. Ya saya kalau ditanya ya saya jawab gitu. Dia bilang, kerja di mana Mbak? Dia bilang, oh di mall itu Pak, dia bilang. Aku bilang gitu. Terus di mananya? Oh di supermarket ini gitu. Oh gitu, dia bilang. Udah lama? Dia bilang, belum Pak, ya mau 2 bulan jalan lah, dia bilang gitu. Oh nggak takut di situ? Dia bilang gitu. Takut, emang kenapa Pak gitu? Enggak, emang nggak pernah ngerasain apa-apa di situ, dia bilang. Ngerasain apa sih Pak gitu?
ya dulu kan itu mallnya bekas kerusuhan 98 mbak gitu. Terus ya itu loh yang mallnya itu banyak orang yang mati terbakar, dia bilang gitu. Dia bilang gitu kan. Terus saya di situ duduk sambil duduk gitu. Saya kayak flashback gitu loh. Terbakar gimana Pak? Saya bilang gitu. Iya. Jadi dulu di 98 itu jadi ada orang, katanya sekumpulan orang lah, tinggi-tinggi, dia bilang gitu. Jadi pada saat kejadian itu tuh mall rame, dia bilang. Nah terus ada yang nyulut api apa gimana, terus dilempar, terus pintu akses keluar tuh semua ditutup katanya gitu. Ah masa sih Pak gitu? Iya masa Mbak nggak tahu sih? Nggak tahu saya Pak, kata aku gitu kan. Terus dia bilang iya Mbak, banyak loh yang mati di situ kebakar, dia bilang ratusan orang. Masa Pak? Aku bilang gitu. Iya bener, dia bilang gitu. Emang banyak nggak ngerasain apa-apa? Dia bilang ya ada sih Pak, cuman saya nggak tahu kalau itu bekas mall ada kejadian itu, dia bilang gitu. Saya aja nih Mbak, dia bilang gitu. Saya aja kalau udah di atas jam 10 saya nggak berani ngambil penumpang yang di situ. Maksudnya ngambil penumpang arah-arah situ gitu. Karena banyak teman-teman saya dia bilang, jadi kayak setengah 11 atau jam 11 malam gitu, dia bilang ada penumpang perempuan katanya naik nggak jauh dari situ halte, katanya dari halte situ nggak jauh. Naiklah penumpangnya itu katanya perempuan agak Chinese katanya, Chinese gitulah. Naik dari situ, dia bilang mau kemana Mbak gitu, pulang Pak gitu. Nah itu kalau yang angkotnya itu tuh dia ngambilnya mau arah Jakarta lah, ke arah Jakarta gitu. Mau pulang Pak gitu. Maksudnya Jakarta? Enggak, maksudnya angkotnya itu arahnya ke arah Jakarta gitu. Kalau yang di seberang tuh kan arahnya ke Bekasi. Oh oke. Nah kalau yang ini di sini yang arahnya ke arah Jakarta gitu. Nah dia yang naik ke arah Jakarta waktu itu. Terus si supirnya cerita tuh saya dengerin aja kan dia. Saya dengerin aja tuh dia cerita, dia bilang iya. Waktu itu naik tuh perempuan Cina Mbak, dia bilang gitu. Naik, terus udah gitu dia cuman bilang, Pak turun di sini ya Pak gitu. Padahal jarak dari mall itu sampai dia bilang turun di sini ya Pak, itu paling kayak cuman 10 menit gitu. Jadi kalau 10 menit itu kayak dari situ, oh enggak 10 menit lah, kayak 5 menit lah. Sampai mau ke arah salah satu penjara yang ada di Jakarta Timur. Oh situ. Okay. Pak turun di sini ya gitu. Dia bilang di mana Mbak rumahnya gitu kan. Nggak ngomong tuh. Pas ditengok nggak ada orangnya. Jadi perempuannya itu, jadi si supir itu menurut temannya si bapak ini, dia nggak ngerasa orang turun dari angkot, nggak ngerasa, cuman dia bilang kayak di mana Mbak gitu. Pas dia tengok ke belakang udah nggak ada orangnya. Udah hilang. Saya bilang masa sih Pak gitu, nggak kelihatan kali orangnya kecil gitu. Enggak, emang nggak ada, dia bilang gitu. Ada lagi nih Mbak, jadi dia excited banget gitu cerita kan, dia bilang. Jadi kayak mau meyakinkan saya tuh kalau aduh dong cerita dong lu, masa kerja di situ nggak ada yang aneh-aneh gitu kan ya. Terus apa lagi Pak gitu. Iya, jadi saya waktu itu dari Buaran, dia bilang. Buaran, boleh sebut gak sih? Boleh. Apa ya? Dari Buaran itu dia bawa penumpang cewek tuh. Itu sekitar jam 11 malam dia bilang. Makanya si bapak ini tuh kapok. Kayak cuman ini kata dia trayek terakhir nih Mbak. Kalau udah jam 9 saya gak keluar lagi, dia bilang gitu. Waktu itu saya pernah jadi dari Buaran itu dia bawa penumpang cewek. Jadi dia bilang naik aja gitulah. Terus pas mau deket-deket mall ini, si mbaknya, Pak kiri ya Pak gitu. Nadanya gitu Pak. Iya, kayak datar gitu loh Mbak, dia bilang kiri Pak gitu. Ya udah, saya pikir jadi nggak jauh kan di samping mall tuh kayak ada apa ya, kayak gapura, kayak perumahan gapura. Saya pikir tuh rumahnya di situ. Sini Neng, maju lagi Pak gitu. Dia maju lagi tuh berarti kan dia, karena itu udah jam setengah 11 malam mau jam 11. Masa iya sih si bapak ini mikir, masa iya sih dia mau ke mall itu, kan mallnya udah tutup gitu, udah operasional udah tutup gitu. Dia mau ngapain sih? Makanya diturunin di yang ada perumahan itu, kayak gapura perumahan tuh di sebelah mall itu ada situ. Maju lagi Pak gitu dia bilang. Ya udah saya maju dong, maju sedikit.
lagi pak gitu. Sampai di depan pintu mall itu, sini mbak gitu. Pas dilihat, tahu-tahu udah ada di samping kata si bapak. Di apa? Pintu yang samping penumpang itu. Dia bilang, di situ saya udah ngerasa nih, kayaknya bukan orang nih mbak, dia bilang gitu kan ya. Terus gimana pak? Iya, ya udah. Abis itu dia bilang, nggak usah neng, nggak usah. Dia kayak itu perempuan itu kayak mau ngasih uang, tapi dia posisinya katanya cuman berdiri di samping itu, karena mungkin si bapak ini udah dengar kali cerita-cerita dari temennya ya. Jadi pas perempuan tuh udah ada di samping, langsung nggak usah mbak, nggak usah, udah langsung jalan aja, dia tancap gas gitu. Saya udah tahu tuh kayak bukan orang mbak, dia bilang gitu. Karena apa? Dia turun tuh saya nggak berasa, dia bilang gitu. Saya turun tuh gimana sih, seenteng-entengnya orang kalau turun kan namanya ada ini gitu goyangan ya di angkotnya itu gitu. Dan itu balik lagi kayak ya Chinese gitu perempuannya, dia bilang gitu. Turun di situ. Akhirnya karena saya menghargai dia udah cerita kayak gitu kan. Oh ya pantesan ya pak, dia bilang gitu. Saya sih sebenarnya ada pak, kayak misalkan ngalamin kejadian aneh, aku bilang gitu. Cuman emang karena saya nggak tahu nih mall dulunya bekas apa, aku bilang gitu. Jadi saya berpikir yang cuman biasa aja gitu. Kayak jejak kaki pak tuh di tangga karyawan, saya bilang gitu. Tangga karyawannya itu kayak mau ke lantai 3, antara 3 sama 4 doang tuh pak gitu. Kayak ada jejak kaki hitam gitu. Masa neng gitu? Gak di foto ya, saya nggak punya HP pak. Ceritain semua tuh ya sama si bapaknya. Sampai akhirnya tuh saya udah sampai arah ke mana tuh, Duren Sawit lah ya, udah mau situ kan udah turun, pokoknya trayeknya kalau nggak salah terakhir di situ gitu. Yaudah neng, kalau bisa mah cari kerjaan yang lain aja, kalau udah diganggu begitu, dia bilang. Oh gitu ya pak, iya daripada neng ntar kenapa-napa, dia bilang gitu. Temennya neng masuk nggak yang waktu itu neng ceritain di lift, dia bilang. Saya udah nggak pernah lihat lagi sih pak, dia bilang gitu kan. Ya mungkin udah keluar, dia bilang gitu. Oh gitu ya pak. Dalam hati saya, aduh kalau gue keluar gue mau kerja di mana gitu kan ya. Ya udahlah. Nah alhamdulillahnya tuh setelah keesokannya tuh saya dapat panggilan lagi gitu, panggilan di daerah Cakung waktu itu. Dan ya udah saya ngomong baik-baik ke saudara saya waktu itu bawa kan, saya bilang ya saya nggak perpanjang lagi deh, saya bilang gitu. Saya mau coba pengalaman baru aja, saya bilang gitu. Tapi saya nggak cerita tuh ke bibi saya itu tentang kejadian-kejadian. Saya juga nggak nanya, itu kemarin tempatnya serem ya gitu, enggak. Ya saya pikir ya lu udah diajak kerja juga udah alhamdulillah gitu kan ya. Jadi saya nggak, ya udahlah saya nggak. Jadi ini pertama kali saya cerita nih. Dari tahun 2000 berapa tuh? 2006 2007 lah. Oh, berarti kejadiannya tahun 2006 ya? 2006 2007. 2006, Setelah saya lulus SMA waktu itu. Berarti kalau dari kejadian tragedi 98 berapa? 10 tahun. Kayak enggak lah, kayak 8 atau 9 tahun gitu. Ya. Waktu tragedi 98 tuh saya ngalami juga gitu. Karena waktu itu saya kayak SD gitu lah, entah kelas 5 atau kelas 6 gitu. Tapi memang teh lagi apa namanya, KIPT ini emang udah tinggal di Jakarta ya dari kecil? Enggak. Saya tinggal di Jatiwaringin. Maksudnya di Bekasi. Jadi waktu kejadian 98 itu saya tuh udah ya maksudnya merasakan lah gimana hektiknya. Tapi kan karena di situ balik lagi kayak masih kecil. Jadi yang saya tahu itu semua orang tuh pada datengin kayak toko-toko minimarket, kayak toko-toko elektronik gitu kan waktu itu. Ya mereka pada ambil gitu. Dan menurut saya di situ bukan nggak rusuh sih, artinya ya mereka ngambil, tapi di situ kayak saya nggak ngelihat di pandangan saya itu ada tindakan anarkis gitu. Jadinya kejadian yang si Pak Supir itu bilang katanya ada kebakaran dan menewaskan ratusan orang di mall itu, saya mikir dulu gitu. Setahu saya waktu itu masih kecil ya memang sih ada kayak penjarahan, tapi nggak sampai anarkis gitu. Dan informasi saat itu ya memang minim ya Bang Ale ya. Jadi iya mungkin cuma orang-orang yang bisa beli koran yang mungkin terbuka, atau mungkin yang punya TV gitu, yang mungkin tahu lah di luar ada apa gitu. Ya balik lagi karena kesibukan saya cuman di sekolah rumah, jadi informasi yang saya dapat tuh nggak terlalu banyak waktu itu. Jadi makanya si Pak Supir angkot itu bilang begitu, saya agak shock juga gitu. Setelah itu
setelah saya saya udah di kantor baru nih ya. Waktu itu saya coba-coba cari tahu, ada akses untuk cari informasi. Dulu kan kayak Google masih awal-awal ya, kayak nggak salah deh gitu. Cari tahu gitu. Ya memang kejadiannya itu ya makan korbannya ratusan orang ya. Jadi si Pak supir ini informasinya benar gitu loh. Oh ternyata emang benar gitu ya. Di situ tuh ada kejadian tragis dan disulut oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab katanya gitu. Jadi ya nggak tahu gitu loh. Jadi ya setelah itu saya cuman berpikir aja gini. Jadi selama kejadian aneh yang saya alami itu, entah bagaimana mereka mencoba memberitahu atau kayak gimana ke saya, tapi karena saya kurang pengetahuan atau gimana gitu, mungkin dia pikir, lu gue kasih kayak gini lu biasa, gue kasih jejak kaki hitam lu biasa gitu ya, kayak pantulan kaki kebakar di yang toko sepatu itu, yang di bangku sepatu, ya nggak terlalu ini. Ya udahlah sekalian aja yang kejadian di lift itu tuh, yang bener-bener bikin aku tuh sampai ya nggak tahu demam, itu yang bikin kaget sih itu. Sampai ditampakin ya memang layaknya dia kayak orang biasa ya, umurannya kayak umuran 22 sampai 30 lah, masih muda gitu. Ya bisa jadi kan kalau menurut pandangan saya ya, itu bisa jadi ini penampakan dari mungkin yang terdahulu yang mereka dibakar, mungkin kena korban-korban kebakaran itu tadi. Iya. Jadi kalau ngelihat dari telapak Kaki. kakinya gitu, terus itu warna hitam gitu, saya udah ngebayangin, wah ini udah kayaknya arahnya nih ke sana nih gitu. Karena pada saat tragedi 98 itu yang menurut yang saya baca-baca dari koran atau apa dulu, itu memang benar-benar banyak banget korban yang mati di situ gitu. Apalagi kalau kejadian 98 itu kan, mohon maaf untuk ras yang dulu kan orang Cina, ya Chinese keturunan gitu kan, memang masih dianggap sama orang-orang yang mengakunya pribumi ini kayak diperkosa kejam banget pada waktu itu ya. Iya sih, waktu itu karena masih kecil, jadi pikiran saya nggak ke situ ya. Ya toko-toko Cina habis semua. Iya itu benar. Ya sangat disayangkan ya kejadian 98, dan mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian yang anarkis kayak gitu. Dan mudah-mudahan politik apalah itu namanya nggak ditunggangi sama yang anarkis lagi gitu. Iya. Politik ya berbeda boleh, tapi jangan sampai berbeda pendapat ya wajar lah ya, atau pilihan wajar. Cuma ya intinya saling menghargai aja kan, kita sesama warga Indonesia gitu aja, mau yang terbaik buat Indonesia gitu kan. Cuma ada sih satu yang kadang Bang Ali suka kepikir nggak gini, kayak konspirasi gila doang sih ya. Ini konspirasi gila aku aja, pendapat pribadi aku gitu. Kalau kita telisik dari segi kejadiannya gitu ya, itu kan masif di berbagai kota ya, kejadian rusuhnya itu ya. Di Medan, di mana gitu, banyak banget. Kayak itu kan jatuhnya kayak pembunuhan massal ya nggak sih? Iya. Di situ kejadian itu, karena udah ratusan orang kan, ditutup pintunya katanya gitu kan, ditutup kan aksesnya. Bener. Mau nggak mau kan dia pasti ke atas kan cari itu, sedangkan ya mungkin 98 ke 2006 2007 itu mungkin perbedaannya lumayan jauh mungkin ya. Cuma kadang saya berpikir gitu, apa kejadian kayak gini tuh ada satu hal yang ya mungkin disengaja oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang dia butuh semacam tumbal gitu loh. Pikir gak sih kayak gitu? Ya buat kerusuhan itu tadi, tumbal kerusuhan ya. Gitu ya. Kalau yang ke yang lain enggak ya? Kemungkinan kalau ke yang lain sih enggak ya, pada saat itu murni karena itu ada hubungannya dengan politik. Untuk menghancurkan si presiden saat itu. Iya Oke. sih. Konspirasi lah ya. Konspirasi ya, aja. Konspirasinya ya. Cuma kalau untuk ke yang ke mistis
tumbal-tumbal mistis gitu ya jauh sih kalau menurut saya Jauh ya. ya. Karena ya itu kasihan ya yang namanya eh, saudara-saudara kita yang masih keturunan Tionghoa Mm-mm. itu. Ya ironis sih ngelihatnya, saya kalau mau ceritain lagi tuh sedih juga sih. Sedih. Apalagi kan kalau di apa ya, kayak saya mungkin orang ngelihat oh ini Cina nih gitu. Sunda bukan sih? Saya dari Lampung. Oh ampun. Oh gitu. Jadi sempat dulu kakak saya emang wajah-wajah saya kan dari kakak juga kan kayak gini semuanya kayak Heeh. gini. Jadi waktu kerusuhan 98 itu mereka itu nggak berani juga ikut keluar rumah. Hmm. Walaupun dia sudah mengaku pribumi, mengaku dia beragama Islam gitu. Tapi pada saat itu nggak berlaku yang namanya itu mata sipit, muka putih, hajar sama mereka. Kejamnya waktu tahun 98 ya seperti itu. Yang saya lihat ya. Itu yang kakak-kakak saya alami. Di motor semuanya harus bertuliskan pribumi, pribumi. Kayak gitu ya. Pada waktu 98 itu. Kalau saya masih di 98 itu masih di Lampung ya, masih SMP. Tapi berarti udah lebih ngerti lah ya. Udah, memang kejadiannya. udah sangat paham banget. TV juga kan dulu itu udah ada lah, TV hitam putih saya punya Benar-benar. tahun 98. Yang ini yang besar yang dibuka tuh kalau mau nonton tuh ada yang kayak gitu. Iya. Oke. Kak Ipit, terakhir Kak Ipit mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, pesan dan kesannya mungkin silakan. Oke. Ini kameranya sebelah sana Kak Ipit. Kalau pesannya itu mungkin gini, kita tuh, saya percaya kita tuh hidup berdampingan dengan mereka gitu ya. Jadi alangkah baiknya ya kita sesama makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan gitu, ya saling ini aja lah, saling tidak mengganggu atau saling menghargai gitu. Kalau di situ ada budaya di satu tempat baru yang ada budaya yang harus nih jangan begini ya udahlah, selagi tidak belok ke arah yang musyrik ya kita lakukan aja gitu. Intinya sih kita saling menghargai aja, mau baik itu sesama manusia ataupun ciptaan Allah yang lainnya ya, intinya saling menghargai aja dan jangan mengganggu gitu. Dia juga kan mikir gua nggak ganggu ya lu juga jangan ganggu gue dong gitu kan, kayak pikirnya gitu. Dan untuk teman-teman mungkin yang mempunyai fobia tentang yang kayak gitu ya, coba pikiran positifnya lebih di boost lagi lah supaya karena pikiran positif itu tuh bener-bener bikin kita tuh kayak lebih sehat, terus pikiran kita jadi lebih fokus gitu. Jadi jangan apa-apa tuh takut duluan atau kayak gimana gitu kan, kita punya Tuhan, punya Allah ya, berdoa aja gitu lah, minta selalu dijaga dimanapun kita berada, udah gitu aja sih. Oke, J-Packers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Ipit. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 123 45683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipit, terima kasih buat waktunya. Terima kasih ya. Nggak kepanjangan ini mejanya. Nanti kita bikin yang lebih dekat lagi. Oh ini udah bagus kok. Udah bagus ya. Oke Kak Ipit, terima kasih. Oke, makasih. Sampai jumpa. Oke, selesai. Alhamdulillah.